Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, kita lanjut ya pada rekaman kedua ini tentang sifat mustahil bagi Allah yang nomor 5 dan seterusnya. Dan mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat mustahil yang kelima bagi Allah adalah ikhtiyaju li ghairihi. Itu memerlukan atau berhajat ya. Ikhtiyaju kan berhajat ya, berhajat atau memerlukan kepada yang lainnya. Allah tidak mungkin atau mustahil ya. Allah mustahil memerlukan lainnya atau kepada makhluk ya. Allah itu mampu mewujudkan dan mengatur segalanya secara sempurna sendiri dan tanpa bergantung kepada orang lain dan tanpa bergantung kepada siapapun. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ya, surah 17 ayat 111 ya. Di mana Allah di sana berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qulil hamdalilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira ya. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Ya, kemudian agungkanlah dia Allah setinggi-tingginya. Jadi Allah di sini mustahil ya. Mustahil memerlukan bantuan makhluk. Ya. Lanjut. Yang keenam adalah ta'addud. Apa ta'addud? Berbilang ya. Ini merupakan kebaikan dari wahdaniyah ya. Wahdaniyah itu adalah esa ya. Allah itu Maha Esa. Allah itu adalah tunggal dan Maha Esa. Tidak mungkin berjumlah atau lebih dari satu ya. Ini sudah pernah dibahas juga sebelumnya ya tentang wahdaniyah ya. Nah, buktinya apa dalam hal ini? Kita kalau mengucapkan syahadat pasti mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang lainnya. Jadi enggak mungkin Allah berbilang, Allah berta'adud, mustahil ya. Allah mustahil ta'adud atau berbilang. Jadi maaf ya kalau mungkin di agama lain ada banyak dewa, kemudian ada maaf ada 3 Tuhan atau apapun ya, itu jelas dalam Islam tidak dibenarkan. Allah itu adalah Esa, Maha Tunggal sebagaimana juga dikuatkan dalam surah Al-Ikhlas kan yang kita sering baca ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. 7 azzun atau lemah. Allah mustahil azzun. Allah mustahil bersifat lemah ya. Tapi sebaliknya Allah adalah maha kuasa. Allah berkuasa ya. Enggak mungkin lemah atau azzun ya. Atau lemah. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 20 yang sering juga kita baca, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu adalah maha berkuasa atas segala sesuatu dan tidak mungkin lemah. Mustahil Allah itu lemah gitu ya. Oke lanjut. 8 adalah karohah, terpaksa. Allah juga tidak mungkin dipaksa oleh makhluk gitu ya. Jadi Allah itu tidak mungkin terpaksa atau dipaksa oleh makhluknya, tidak mungkin ya. Tidak ada yang bisa menandingi atau melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mungkin bisa dipaksa ya, misalnya kalian oleh orang tua dipaksa bisa. Atau saya mungkin memaksakan bisa. Tapi Allah tidak mungkin terpaksa atau dipaksa oleh makhluknya. Sebagaimana dalam surah Hud, nih, surah Hud itu surah ke 11 ya, surah 11, surah Hud ini Allah di sana berfirman dalam ayat 107, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid ya. Ini.
Ini poinnya adalah mereka sungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Kalimat ini adalah kiasan yang dimaksudkan untuk menjelaskan kekekalan mereka di neraka. Di sini yang apa namanya? Yang poinnya adalah uh, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Semoga Allah itu adalah maha berkehendak, maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi nggak mungkin dipaksa. Oke. Lanjut. Kemudian yang ke-9 ya. Oke, yang ke-9. Yaitu jahlu atau bodoh. Allah nggak mungkin bodoh. Ya. Mustahil Allah itu bodoh. Tapi Allah adalah maha berilmu. Ya. Maha kaya, maha mengetahui. Ya. Jahlu ini lawannya adalah dari ilmu ya. Atau aliman. Jadi Allah mustahil bodoh. Ya nggak mungkin lah Allah bodoh itu ya. Kalau kita bisa aja mungkin bodoh ya manusia ya. Tapi kalau Allah tidak mungkin bodoh. Lanjut. Kemudian 10 mautun ya. Allah juga mustahil mati. Allah nggak mungkin mautun atau mati. Allah tidak akan mati. Allah bersifat kekal. Terus menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sedikit pun. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ya yang kita baca ya. Hafalkan ya, kalau yang belum hafal ayat kursi tolong dihafalkan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Ini juga ada amalan ini ya. Kalau kalian sholat fardu 5 waktu, disunnahkan Nabi sholat membaca ayat kursi agar Allah melindungi kita semua dari segala mara bahaya. Ya. Jadi disunahkan ini dibaca ba'da setiap sholat fardu. Ya. Oke. Jadi Allah nggak mungkin bersifat mautun atau mati. Oke. 11. Allah juga mustahil adalah sama tuli ya. Somamun ya, summun ya kan atau somamun. Tuli. Allah mustahil bersifat tuli ya. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mendengar adalah mendengar segala sesuatu ya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, qul kafa billahi syahid. Qul kafa billah baini wa bainakum syahida yalma fis samawati wal ard ya. Katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah di sini adalah mustahil bersifat summun atau somamun atau tuli. Kemudian juga yang 12 nih ya, mustahil juga nih ya. Allah mustahil ama atau buta. Allah tidak buta. Dia Maha melihat segala sesuatu. Bahkan Allah melihatnya adalah meliputi segala makhluknya. Tidak terbatas ya. Kalau kita manusia terbatas ya. Kita melihat gunung, apakah kemudian kita bisa melihat di balik gunung itu? Tidak. Terbatas kita. Kita melihat laut, apa kemudian kita melihat apa yang ada di laut, di dalam laut kelihatan semua? Tidak. Tidak bisa. Tapi kalau Allah bisa Maha melihat semuanya tanpa batas ya. Unlimited. Makanya Allah nggak mungkin buta atau ama ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 18 ya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun ya. Oke, ini kamu bisa lihat Al-Hujurat 18. Lanjut. Hukmun, Allah nggak mungkin bisu. Allah berkata dan berfirman secara sempurna ya. Sebagaimana yang diulang ini masalah Allah berbicara dengan para nabi dan rasulnya. Ya, sebagaimana juga Allah yang berkalam dengan Nabi Musa nih ya. Dalam surah Nisa ayat 64 yang 164 ya yang dibahas sebelumnya nih.
Jadi Allah nggak mungkin bersifat bukman atau bisu. Lanjut. Yang 14 ajizan. Allah juga tidak mungkin lemah, zat yang lemah ya. Allah Maha kuat ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 109 ini ya. Kamu bisa cek nih ya, karena kita harus percepat ini ya. Jadi Allah nggak mungkin lemah atau ajizan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 109. Oke, lanjut. 15 Allah juga nggak mungkin bersifat karihan atau yang terpaksa atau dipaksa tadi ya, terpaksa atau terpaksa. Allah itu kalau mengenai sesuatu maka kun fayakun. Ya, ini di surah Hud ayat 107 ya. Allah itu adalah maha pelaksana yang Dia kehendaki. Idza aradallah ayyakun sya'an yaqul kun fayakun. Allah adalah tidak mungkin dipaksa oleh makhluknya. Mustahil dipaksa ya. Kemudian 16 jahlun atau jahilan ya. Ini juga sama nih ya. Allah tidak mungkin jahlun atau bodoh. Allah adalah maha pintar, maha mengetahui, maha melihat ya. Maha cerdas, maha jenius ya. Dan maha pintarnya tidak terbatas. Unlimited. Jadi Allah mustahil jahilan ya. Allah mustahil jahilan. Allah mustahil bodoh. Kemudian 17, mayitan atau zat yang mati, ini juga ditulang lagi nih ya. Allah tidak mungkin kaunuhu mayitan. Mustahil kaunuhu mayitan. Allah tidak mungkin zat yang mati. Allah itu adalah maha hidup, dan hidupnya adalah kekal selama-lamanya, dan tidak akan binasa. Tidak tidur, tidak musnah, tidak binasa, tapi Allah akan kekal abadan abada ya. 18 adalah as-samma ya, atau sumun tadi juga sama ya. Zat yang tuli Allah tidak mungkin kaunuhu as-samma ya, atau kaunuhu sumun. Allah tidak mungkin bersifat zat yang tuli atau buta. 19 ya. A'ma atau zat yang buta ya. As-samma itu tuli ya. A'ma adalah buta. Allah juga mustahil, Allah mustahil bersifat a'ma atau buta ya, tapi Allah malah melihat secara sempurna. Nah, 20 adalah abkama yang bisu. Ini juga sama nih ya di An-Nisa ayat 164 ini ya. Allah tidak mungkin bisu atau abkama atau zat yang bisu. Tapi Allah adalah zat yang maha berbicara secara sempurna. Maha berfirman secara sempurna. Buktinya apa nih? Yang pernah diulang-ulang nih, ketika Allah berdialog dengan Nabi Musa dalam surah An-Nisa 164 ya. Ini termasuk juga ketika Allah berbicara dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Jadi arsyana ya. Allah berbicara dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, dan juga ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa dalam surah An-Nisa ayat 164. Jadi Allah itu mustahil bersifat bisu atau bukmun atau abkama ya. Jadi mustahil kaunuhu abkama. Mustahil kaunuhu abkama. Mustahil Allah bersifat bisu. Oke. Anak sekalian, inilah sampai di nomor 20 ya pembahasan tentang sifat mustahil bagi Allah sudah kita sama-sama pelajari. Nah, di samping Ananda menyimak apa yang Bapak share lewat video ini, Ananda juga tolong bisa juga membaca buku LKS yang sudah Anda terima dari sekolah ya. Dibaca juga sebagai tambahan juga keilmuan. Juga Anda bisa membaca juga e-book akidah yang Bapak kirim di grup WAG Akidah ya. Atau juga Anda juga boleh membaca buku-buku yang lainnya supaya semakin paham tentang materi ini, sehingga tidak hanya paham ya, tapi bisa menghayati, kemudian memahami, dan bisa melaksanakan dalam kehidupan nyata sehari sebagai perwujudan kita semua mengimani adanya Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Oke, anak sekalian, sampai di sini barangkali ya untuk materi PJJ hari ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah buka kalian semua untuk bisa belajar dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.